Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum ya, minal aidin wal faizin. Dan tentu kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dan pagi hari ini Senin kita kembali beraktivitas ya. Bagi yang mungkin beraktivitas dari hari ini, maksudnya di luar rumah, selain aktivitas lebaran, mungkin jadi panitia kurban ya dan lain sebagainya. Atau mungkin udah ada dari yang kemarin nih, karena Mitra Muslim memang waktunya tidak ada libur begitu. Yang pasti semuanya kita niatkan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Mitra Muslim untuk tempat tinggal kita gitu ya, untuk rumah kita ini ya, agar bisa kita penuhi dengan kebahagiaan di dalamnya sehingga memperoleh kebaikan di dunia maupun juga di akhirat. Kita sering mendengar kata baiti jannati ya, rumahku adalah surgaku. Tapi rumahku adalah surgaku itu yang seperti apa yang kemudian yang kita harapkan? Ada fisiknya, kemudian juga ada secara rohaninya gitu ya. Sehingga keduanya ada keseimbangan, ada balance dalam kita membangun rumah. Nah, tamu kita sesi kedua ini kita akan ngobrol tentang konsultasi bangun rumah bersama Zamzam Renovasi dengan tema Ada Rumah di Surgaku atau Ada Surga di Rumahku ya. Oke, bisa keduanya. Dan saya sapa Mitra Muslim yang bergabung di Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, atau di Suara Muslim Lumajang, dan juga di Suara Muslim Tuban atau Mitra FM Batu, Samar FM Tulung Agung, dan yang sedang menyaksikan live YouTube Suara Muslim TV. Jangan lupa untuk like ya, dan juga berkomentar di sana serta share link kajian kita, link diskusi kita pagi hari ini, dan subscribe juga bagi yang belum subscribe pagi ini. Ya, anggap aja hadiah di Lebaran ya untuk Suara Muslim Anda subscribe. Baik, dan tamu kita hari ini Mitra Muslim yang sudah hadir di studio ada Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, serta Mbak Nani Mariani ST, tim desain Zamzam Renovasi. Pak Arif dan Mbak Nani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini putih karena lebaran kita hari ini Pak Arif ya. Iya, siap. Ya, kemarin sih sebenarnya lebarannya, atau Sabtu bagi hari Sabtu ya. Dan hari Senin udah langsung siaran Pak Arif ya. Tapi pikir Pak Arif masih jadi panitia kurban atau masih keluar kota gitu ya. Ternyata udah langsung gaspol kita hari ini. Dan memang juga temanya sangat erat hubungannya nih ya dengan kita pengen ada surga di rumah atau ada rumah di surgaku, tapi juga ada hal kaitannya dengan rumah secara fisik sendiri Pak Arif ya. Secara fisik dan secara rohani dari rumah tersebut perlu dipersiapkan. Begitu Pak Arif ya tema kita ini. Betul sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Muslim dan Mas Nasir sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ini di hari Senin yang luar biasa. Hari Senin yang penuh keberkahan. Insyaallah di hari tasyrik ini semoga Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama Dzulhijjah kemarin Allah memberikan kepada kita sebuah anugerah pahala yang itu lebih baik daripada hari-hari yang lain di luar bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama, yang itu lebih baik daripada jihad di sabilillah, kecuali pulang tinggal nama kan begitu. Masya Allah. Ini untuk kajian, bukan kajian ya, jadi artinya diskusi. Berasa kajian kita pagi ini. Berasa kajian ya memang. Masya Allah. Jadi ini karena memang suasananya adalah suasana ya. Idul Adha ya. Betul. Tadi kalau Mas Nasir ditanya apa ini nggak jadi panitia, ini tadi saya izin duluan ini saya siaran dulu nanti baru jadi panitia lagi. Kemarin di 2 tempat jadi panitia, Masya Allah. Jadi belum selesai hari ini Pak ya? Iya belum selesai di tempat yang lain ini. Tadi malam sampai Isya ini betul begitu sampai Isya, Masya Allah. Ini adalah sebuah kebahagiaan. Jadi kalau dibilang capek ya capek, tapi itu bahagia. Disitulah letak kebahagiaan, Masya Allah. Ada sebuah hadis dari Ibnu Hibban, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, arba'un minas sa'adah. Arba'un utawi patang perkara minas sa'adah saking kebahagiaan. Jadi ada 4 hal yang membuat seorang itu bahagia. Ini hadis Rasulullah SAW. Al-awwalu ya utawa kang paling awal iku al-mar'atu as-solihah, istri yang solehah. Jadi ada 4 pilar kebahagiaan. Yang pertama itu adalah istri yang solehah. Semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi keluarga
yang dianugerahi istri yang solehah, dan bagi ibu-ibu diberikan derajat sebagai wanita yang solehah, yang itu adalah salah satu pilar pertama dari kebahagiaan sebuah rumah tangga. Yang kedua adalah wal maskanun alwasiun, itu adalah tempat tinggal alwasiun yang luas, begitu. Kalau Mas Nasir tentu sangat paham tentang bahasa Arab, paham betul begitu kan. Jadi kalau orang tanya di mana rumahmu, itu kan bagian fi ainal baiti kan enggak gitu. Aina taskun. Di mana Anda tinggal kan begitu kan. Ya. Itu kalau dari sorof itu kan wazannya itu kan sin, kaf sama nun ya. Itu satu akar kata dengan sakinah. Di situ adalah ketenangan kan begitu. Jadi nanti ini menjadi bahan diskusi kita. Jadi wal maskan, jadi tempat tinggal. Aina taskun, jadi sakinah mawaddah warahmah, ini satu akar bahasa. Alwasi, yang luas begitu. Jadi ini bukan tentang hanya materi ya. Jadi bahwa ternyata rumah luas itu juga kebahagiaan kan begitu. Inilah moderatnya Islam seperti itu. Jadi bukan tidur beratapkan langit dan tidur beralaskan kolan yang penting kita bahagia, enggak seperti itu. Itu namanya adalah taidani of or. Ngapain kita itu kaya kalau kita itu hatinya enggak bahagia. Kalau Islam itu ya bahagia ya kalau bisa kaya kan gitu kan ya. Ya bahagia ya kalau bisa rumahnya luas kan begitu. Definisi luas tentu tidak semata-mata fisik kan begitu ya. Kemudian wal jarun as-solih, ini adalah tetangga yang soleh. Iya, jadi rumahnya bagus, istrinya solehah, anaknya soleh-solehah, terus tonggone ki suka ganggu, tonggone tiap malam jedak-jeduk kan begitu. Kalau wae sholat nyetel lagu nggak habis-habis kan begitu. Ya Masya Allah. Jadi kalau kita dianugerahi wal jaru as-solih, begitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah wal markabu, dan kendaraan al-haniyu, dan kendaraan yang nyaman begitu. Jadi ini kalau kita bayangkan ini kan, coba ini kalau 4 hal pilar kebahagiaan ini kan seperti rumah gitu kan ya. Rumah di dalamnya itu ada kita, ada anak kita, ada istri yang solehah. Kemudian kita orang yang soleh tentunya kan. Kemudian tempatnya itu luas begitu. Luas itu aspek kecukupan kan begitu kan ya. Untuk ibadah cukup, untuk istirahat cukup ya. Kemudian untuk beraktivitas di rumah itu juga cukup kan begitu. Kemudian wal jarun as-solih, dan rumah itu berada di lingkungan yang sehat kan begitu kan. Ya, apakah di kampung yang baik kan begitu kan? Apakah itu di perumahan yang baik kan begitu? Kebayang kan begitu? Tetangganya adalah baik, bikin aman, bikin nyaman kan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah wal markabu an al-haniyu, adalah kendaraan yang nyaman begitu. Apakah bisa berupa kuda? Apakah bisa berupa kendaraan ya, yang itu digunakan untuk beribadah, untuk bekerja dan sebagainya. Jadi inilah Islam, agama yang cukup ya, agama yang sangat-sangat moderat ya. Jadi artinya tidak meninggalkan aspek sedikit pun yang itu penting bagi kehidupan manusia, yang itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadikan kalau ditampakkan indah bagi kalian kan gitu kan, wanita-wanita, harta-harta kan begitu, kendaraan-kendaraan kan begitu nggih. Jadi ini adalah sebuah perhiasan begitu. Perhiasan itu sifatnya adalah boleh, sifatnya adalah mubah, dan itu akan menjadi kebaikan kalau itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita melihat dalam Islam di salah satu hadis riwayat Muslim nomor 1860. Jadi rumah itu bukan hanya aspek fisik ya, kebahagiaan itu bukan hanya aspek fisik. Hadis riwayat Muslim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
La taj'alu buyutakum maqabir. La taj'alu lan aja ndadakne sapa sira kabeh buyutakum ing omah-omah sira kabeh maqabir ing pira-pira kuburan, kan begitu. Jadi ternyata yang namanya rumah secara physically, kalau tadi kan maskan ya, kalau ini buyut. Ya. Mbah buyut, bait ya, jamak dari bait gitu ya. La taj'alu buyutakum, dan janganlah membuat apa? Buyutakum itu rumah-rumah ya. Jadi kan rumah itu bisa mangzilun, baitun, kemudian maskana, kan gitu kan, maskanun, kan gitu kan. Ini kata yang digunakan adalah buyutikum. Jadi lebih aspek pada fisik, ngoten nggih. Jadi la taj'alu buyutakum lan aja gawe sapa sira kabeh buyutakum ing rumah ing omah sira kabeh maqabir ing pira-pira kuburan. Jadi jangan jadikan rumah itu kuburan. Apa yang dimaksud dengan rumah itu kuburan? Inna syaitana setune setan iku yang firu mlayu sapa setan minal baiti saking omah alladzi kang tukrau kang den wacaake fihi ing dalam bait suratun al-baqarah, yaitu surah al-baqarah. Jadi jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Jadi artinya memang rumah itu juga pilar kebahagiaan, tapi juga jadi kuburan, kan begitu. Yang namanya kuburan apa kebayang kita? Serem, sepi ya. Sepi, kan begitu kan? Kesedihan, kan ngoten. Suram, ya. Kan ngoten. Gak kerasan. Ya siapa orang yang dikerasan di kuburan ini siapa, kan itu kan ya? Suram, sepi, sedih, kan begitu. Tanpa apa ya? Tanpa harapan, kan begitu. Ya. Jadi memang inilah begitu. Jadi artinya bahwa kita itu juga ada aspek maskanah, juga ada aspek bait tadi, dan jangan jadikan bahwa physically tadi itu dijadikan apa? Maqabir, jadikan kuburan. Maka ini disampaikan rumah itu yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan itu lari, kan begitu kan? Karena ya setan itu berarti ya memang betul setan itu ada di kuburan, kan begitu kan ya. Iya begitu. Jadi kalau rumah nggak dibacakan ayat Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah, ya tempat bersarangnya setan. Dan salah satu daily scrum-nya setan, Mbak Nani, kita itu kan menerapkan daily scrum. Daily scrum itu adalah framework bagaimana setiap hari harus ada laporan. Jadi kalau dalam 4DX, 4 Discipline of Execution, itu namanya Widely Important Goal Meeting, ya, itu adalah kita laporan semua apa yang sudah dihasilkan, begitu kan. Aku sudah memurtadkan Islam, good, kan begitu kan. Orang Islam kan begitu kan. Aku sudah melupakan orang dari baca bismillah ketika makan, sip, kan begitu kan. Rodok lemu, kan begitu kan. Ane sekuru iki arep digodho angel, oh awakmu iki jucek dua, kan gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba itu ada setan yang sangat gemuk, begitu. Ya. Ternyata apa, ketika laporan aku berhasil menceraikan seseorang, begitu. Dan pilar dari ini adalah rumah tangga, kan begitu. Jadi memang salah satu misi besar dari setan itu adalah Harut wa Marut ya, ceritanya itu adalah menceraikan suami istri, begitu. Jadi sebuah rumah yang tidak dibacakan ayat Al-Quran menjadi kuburan, di situ akan menjadi tempat gundah gulana, begitu. Padahal Allah SWT berfirman di surah Al-Furqan ayat 47, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa utawi Allah SWT alladzi kang ja'ala lakum kang wis ndadekake lakum maring sira al-laila ing wengi. Dialah zat Allah SWT telah menjadikan malam libasan, itu adalah pakaian. Jadi bukan malam itu jadi tempat tidur, bukan. Ya. Jadi menjadikan malam itu adalah libasan itu pakaian. Begitu. Pakaian itu karakternya adalah ya aurat ya, kemudian juga privasi, kan begitu. Jadi ketika malam itu ya memang saatnya untuk istirahat, bukan dugem atau dunia gemerlap, atau kata Bang Roma Irama, begadang jangan begadang kecuali ada manfaatnya, kan begitu kan. Libasa, begitu. Wan nauma subata, subhanallah, ini kan
wan nauma subata. Lek tidur itu jadi tempat istirahat, kan begitu. Jadi bukan mendefinisikan malam sebagai tempat tidur, tapi mendefinisikan bahwa tidur itu adalah sebagai untuk istirahat. Ini paradigma yang luar biasa. Jadi tidak menjadikan malam sebagai tidur, tapi menjadikan tidur sebagai istirahat. Begitu. Kemudian wa ja'alan nahara nusyura, dan dadi sapa Allah SWT an-nahara ing awan iku nusyura, tempat berusaha, tempat bekerja. Jadi malam itu identik dengan rumah. Rumah itu ya tempat untuk libasa tadi. Bagaimana privasi kita, kemudian juga ibadah kita itu banyak di sana bersama dengan keluarga, begitu. Sehingga kita tahu tentang bagaimana adab-adab di dalam rumah dan sebagainya itu luar biasa dalam Islam. Wan nauma subata, dan malam itu juga sebagai istirahat. Nah, artinya apa? Bahwa dalam kehidupan kita itu ada aktivitas di dalam dan di luar rumah. Artinya apa? Kalau siang dan malam itu identik dengan di luar dan di dalam rumah, kan begitu. Maka artinya rumah tangga dan sebagainya itu menjadi aspek yang sangat penting. Lah oleh karena itu pada hari ini nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana rumah itu yang nyaman, rumah itu yang tenang, rumah itu yang indah, kemudian rumah itu juga menghadirkan segala bentuk ketenangan begitu. Sehingga komplit Pak ya? Komplit begitu. Sehingga apa yang dicita-citakan, yang ideal tadi bahwa kita adalah tempat maskanah, kemudian bukan kuburan, kemudian juga kita tempat istirahat, ya tempat privasi bersama dengan keluarga, itu bisa lebih optimal. Bisa diwujudkan dari Pak Arif ya, Masya Allah. Mitra Muslim. Jadi sesi pertama ini kita mendengarkan bagaimana aspek-aspek yang religius tadi ya, aspek rohani dari sebuah rumah, yang tentu juga tidak meninggalkan aspek fisiknya, aspek keindahannya, aspek tata ruang dan sebagainya. Itu juga akan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Dan ini juga masih di bulan Juli, masih dalam rangkaian miladnya Zamzam Renovasi Pak Arif ya. Betul. Masih ada kesempatan berarti untuk Mitra Muslim menjadi klien-klien pertama nih ya. Siap. Apa tuh keistimewaannya? Baik, alhamdulillah di bulan Juli ini adalah bulan miladnya Zamzam Renovasi. Maka insya Allah akan banyak fasilitas-fasilitas bagi mitra muslim sekalian yang nanti datang konsultasi, kemudian juga melakukan pemesanan di bulan Juli ini. Insya Allah akan ada beberapa paket-paket penawaran sesuai dengan jasa atau sesuai dengan hal-hal apa yang ingin kita bantu dan fasilitasi. Apakah itu nanti terkait dengan ya tadi kan ada keamanan, apakah nanti pengen saya itu ini oke, kita ada CCTV nanti mungkin kan begitu kan. Jadi ada promo-promo menarik. Ada promo-promo yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan mitra muslim yang nanti semuanya bisa kita diskusikan. Dan sayangnya ini hanya di bulan Juli. Untuk 5 orang pertama saja. 5 orang pertama saja. Kalau gitu mitra muslim jangan ditunda lagi ya rencana untuk merenovasi rumah atau mungkin bangun yang baru begitu di tempat yang lain. Silakan bisa menghubungi Zamzam Renovasi. Untuk nomor telepon Anda bisa hubungi 0811 354 0707 ya. Saya ulang 0811 354 0707 atau silahkan kunjungi website zamzamrenovasi.com dan Instagram @zamzamrenovasi serta YouTube Zamzam Renovasi. Setelah ini kita akan lanjutkan tentang ada surga di rumahku bersama Zamzam Renovasi.